ketika kita sudah mengenal diri, maka kita akan mengenal sifat ketuhanan yang diamanahkan kepada kita untuk dizahirkan, untuk diamalkan, sifat kasih sayang. Maka ketika diberi amanah hidup, maka berdharma baktilah, berkasih sayanglah, saling tolong menolong di dalam ketaatan menuju kepada Tuhan. Jadi mustahil jika kita sudah mengenal ilmu ketuhanan lalu kita masa bodoh melihat orang sekitar kita yang belum tahu hakikat ketuhanan lalu kita diamkan. Artinya kita tidak meneruskan perjuangan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak menyuruh, tetapi memahamkan sifat kasih sayang itu ketika engkau melihat saudaramu di dalam kesesatan, ketika engkau melihat saudaramu akan masuk jurang, maka jangan engkau biarkan. Ya, itu namanya sifat welas asih. Jadi seperti perguruan ini, walaupun dihadang oleh apapun, tetap akan maju berjuang meneruskan perjuangan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerangi umat dengan tauhid hakiki, mengenalkan umat siapa hakikat dirimu, supaya ketika engkau belajar ilmu fikih nahwu shorof sampai ke Mekah, Madinah, Hadral Maut, sudah mempunyai gelar yang tinggi, engkau pulang itu engkau mempunyai akhlak, adab, budi pekerti yang luhur. Karena kebanyakan ketika mereka tidak mengenal ilmu ketuhanan, jauh-jauh belajar sampai Mekah, Madinah, Hadral Maut, pulang-pulang justru malah mencela orang, mencemooh orang, merendahkan orang, lalu merasa alim. Yang belajar marifat yang benar itu justru malah merangkul, meluruskan dengan kasih sayang. Jangan sampai merasa tinggi di dalam ilmu. Itu sifatnya jajil. Karena tanpa dibentuk dari dasar, kebanyakan umat ini akan tumbuh sifat sombong. Ini bahaya sekali, gitu loh. Karena puncak dari agama kan sudah dikatakan adab, adab, adab. Pakailah adab. Setinggi apapun ilmu kita, kalau tanpa adab budi pekerti yang luhur, sia-sia. Tuhan tidak senang, Tuhan tidak ridho. Sehebat apapun amalan kita, sefasih apapun, sealim apapun, tapi kalau kita masih melihat seseorang, saudara kita, melihat mereka lebih rendah daripada kita, gugur, gak ada artinya. Oleh sebab itu harus dijaga, karena rendah hati ini hubungannya dengan kebersihan hati. Kan sudah dikatakan, kita ini yang sudah dijabarkan ilmu mengenal diri, kita ini loh, kalau masih merasa saya berbuat baik, itu sudah dosa. Karena apa? Kita merasa yang berbuat baik, kan dikatakan. Inilah yang terkadang menjadi salah pemahaman ketika tidak duduk belajar dengan rajin di majelis, bahwa dikatakan seseorang yang sudah ma'rifat, mereka
tidak bisa melakukan sholat. Nah, ini yang mereka ketika mendengarkan pas di sini tidur. Nah, pemahamannya orang makrifat tidak sholat. Maka lalu ada penjelasannya bahwa ketika orang sudah mengenal diri, maka hancurkan keegoanmu. Artinya apa? Ketika kita berdiri sholat, jangan merasa kita yang sholat. Itulah yang dikatakan kita ini sudah tidak bisa sholat. Yang berdiri, yang rukuk, yang sujud, zat dan sifat. Lah kita hanya disuruh menyaksikan. Oleh sebab itu selalu bersahadat, mengucapkan dengan lisan, menyaksikan dengan mata hati, lalu mengesahkan zat dan sifat kepada yang mempunyai zat. Kan seperti itu syahadat lengkapnya. Iku ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah diucap, disaksikan bahwa dikatakan Tuhan sudah nyata melalui zat dan sifat yang terkumpul di dalam wujud in makanya diragap, dirangkul toh ini rohani dan jasma dirangkul. Nah, nggak sadar kayak ini. Inilah kebesaran besaran Tuhan. Jadi kita sudah tidak boleh mengakui bahwa kita ini bisa beramalia. Kita tidak boleh mengakui bahwa kita bisa berzikir. Kita tidak boleh mengakui bahwa kita bisa bersolawat. Kita menyaksikan, oh ternyata badan rohani yang menggerakkan badan jasmani. Kalau sampai di titik ini kita sadar dengan sepenuhnya, dikatakan itulah fana. Fana itu hilang kesadaran ego diri, larut di dalam kesadaran ketuhanan. Nah, disinilah hilang yang namanya syirik, ya. Oleh sebab itu Rasulullah itu lahir menumbangkan banyak berhala. Maksudnya ini loh berhala. Ketika kita merasa ada diri, maka kita merasa yang beramal ibadah. Kalau kita merasa beramal ibadah itu terhitung syirik. Coba ditafakuri. Adakah kita ini kan secara ilmu Adam hak namanya. Adam hak itu sudah tidak mempunyai wujud. Yang mempunyai wujud lama wujud bihaki, bahwa semua wujud itu haknya Tuhan, diwakilkan kepada Allah, zat dan sifat. Nah, kita tidak ada kalau. Lalu harusnya ketika kita sudah mengerti, paham bahwa ternyata kita tidak bisa beramalia, harusnya kita malu, meminta pahala. Artinya orang yang tidak tahu malu sama Tuhan, mengerjakan tidak tapi minta pahala lah, kan lucu. Kerja enggak tapi minta upah. Malu sama Tuhan. Lalu di syariat kenapa diadakan fadilah, diadakan pahala? Ya karena di syariat masih dibimbing agar cinta beamaliyah, maka seperti anak kecil harus dikasih iming-iming, ya. Di surga nanti air minumnya dari madu, dari susu, buah yang dipetik nanti tumbuh lagi buah-buahan, tidak kelaparan, diberi cerminan sifat kesenangan kita waktu di dunia.
Maka surga yang hakiki itu ialah ketika kita mengenal Tuhan. Itulah. Kenapa dikatakan surga hakiki? Karena hilang yang dikatakan kesusahan, kesedihan, kebingungan hati, beban hidup, kegalauan ketika kita benar-benar hidup sehari-hari sudah merasakan kehadiran Tuhan membersamai kita. Hilang. Itulah sifat-sifat para wali. Tidak ada sedih. Betul kan? Tidak ada gundah gulana, tidak ada khawatir, tidak ada ragu, tidak ada was-was, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan, karena kita bersama Tuhan. Kita bersama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, wahai Muhammad, ketika umatmu menanyakan keberadaanku, aku lebih dekat daripada urat nadimu, urat lehermu. Artinya apa? Tuhan selalu bersama kita dimanapun kita berada. Ketika kita sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan, itulah surga. Oleh sebab itu pernah kita katakan, ketika di dunia saja kita belum menemukan surga, itu tanda-tanda nanti di akhirat kita masuk neraka. Karena apa? Ketika manusia tidak merasakan Tuhan di dalam kesehariannya, maka manusia ini akan selalu terjerumus ke dalam kesirikan. Walaupun dia secara zahir terlihat taat ibadah. Karena yakin, saya banyak beramal ibadah, bacanya fasih, ilmunya luar biasa, tapi dia yang merasa beribadah, dia merasa pahalanya sudah mencukupi untuk ditukarkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik dipelihara, menyembah berhala. Kan dikatakan, sembahlah Tuhan yang menciptakan Mekah, jangan engkau sembah Ka'bah. Kan seperti itu. Karena kenapa arah sholat umat Islam terpusat kepada Ka'bah? Itu jalan musyahadah, penyatuan arah ibadah hakikatnya menuju kepada zat yang maha suci. Itu loh yang orang tidak paham. Lalu ke Mekah itu senang-senang luar biasa. Kalau belum tahu hakikat Mbah Haji kan ya, akhirnya mohon maaf, ke sana hanya rekreasi, berjalan-jalan. Pulang tidak berubah sifat, tabiat, akhlaknya. Kan seperti itu. Maka suruh pakai kain ihram segala. Maka kembalilah kepada sifat asalmu yang bersih dan suci. Lalu suruh tawaf, suruh mencari jati diri. Kan maksudnya seperti itu toh. Lempar jumroh, lempar sifat syaitan, sifat haiwanmu, tapi kok pulang kok. Kalau yang di bawah hanya gelar kan nih, kasihan, kasihan kita, kan seperti itu, nih. Jadi tawadu, rendah hati, ini harus diwarisi oleh orang-orang yang belajar ilmu kesempurnaan diri, ilmu ketuhanan atau ilmu makrifat. Karena ini sangat penting. Saya ulangi, sangat penting lagi. Janganlah kita merasa
hebat di depan orang-orang yang mereka tidak mengetahui hakikat ilmu yang sudah kita pelajari. Okay? Kalau ada orang bicara ilmu yang setinggi langit, sebaiknya kita mendengarkan dan diam, menghormati. Okay? Pura-puralah baru mengetahui, pura-puralah belum pernah mendengar, pura-puralah kita menyenangkan hati orang, karena hakikatnya kita menghormati itu Tuhan. Ya. Karena ya pernah saya di Japri, ya. Wah, di majelisnya sampean ini, wah, masih setingkat di bawah majelisnya guru saya. Majelis sampean masih ngajarkan sholat, Jar. Marifat itu sudah kada sholatnya. Iya kan. Jangan berdebat. Karena perdebatan tidak akan membawa keberkahan, kecuali duduk bersama baik-baik, maka kita bisa meluruskan dan menjelaskan. Karena barang siapa menuntut ilmu ketuhanan meninggalkan syariat, maka termasuk dari golongan yang nantinya akan digiring masuk ke dalam api neraka. Ya, tawaduk, rendah hati. Ya, itu yang pertama. Itu wajib, tidak boleh ditawar-tawar. Ya, karena kita harus punya yang namanya progres, ya. Kita ini kan tahu diri kita ini takabur kah kada, sombong kah kada, ya. Kita melihat orang, menilai orang tuh kayak apa, ya. Kalau orang bujur-bujur makrifatnya, melihat orang tuh penuh kasih sayang, Bang. Ya. Karena yang kita lihat, kita tilik bukan zohirnya, tapi batinnya. Ya seperti Izazil melihat Adam tadi lah. Yang terjadi apa? Akhirnya dihinakan Tuhan karena merasa hebat, merasa mulia, merasa paling unggul, paling alim. Justru malah dihinakan. Jangan dicontoh lagi. Maka sudah ditulis di Al-Quran supaya tidak diulang lagi, ya. Yang baik-baik belajar ilmu makrifat nih semakin merunduk. Jangan kelihatan, ya. Jangan kelihatan. Justru yang diperlihatkan akhlak, budi pekerti kita. Ya, lebih baik, lebih mulia mengalah. Lebih baik, lebih mulia pura-pura bungul. Ya, karena kita hakikatnya bungul. Pura-pura bodoh itu nyaman, ya. Tapi kalau pura-pura pintar, nah ini banyak musuhnya. Karena di atas langit masih ada langit, ya, ya, bebungulan aja kita. Apa artinya? Tampaklah seperti orang yang bodoh, ya, karena itu lebih dicintai Tuhan. Hanya tampak, tapi kita memahami hakikatnya. Yang kedua, setelah mewarisi sifat rendah hati, orang yang berjalan di ilmu ketuhanan, dia wajib selalu menjalankan kebersihan hati melalui yang dikatakan mempuasakan ilmunya di keramaian manusia. Ya, mempuasakan ilmunya setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya kembali fitri setiap hari, supaya bisa merasakan Idul Fitri. Jangan setahun sekali, repot. Setiap hari kita harus kembali suci bersih. Jalannya harus mempuasakan nafsu 4, ya.
manusia harus bisa mengendalikan yang dikatakan alwamahnya, anasir daripada tanah yang pintu masuknya melalui mulut kita. Yang percaya hitam, yang mempunyai sifat serakah terhadap dunia seisinya. Serakah, serakah itu seperti hewan, tidak cukup hanya satu, ada dua minta tiga, ada tiga minta empat, seperti Qarun, selesainya ketika sudah dimasukkan ke dalam tanah. Seperti itu ya, kita penempuh jalan ketuhanan jangan menuruti sifat serakah, harus mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang diberi Tuhan hari ini. Yang belum ada jangan selalu diangan-angan. Karena apa? Kan tadi dikata rezeki kan sudah Tuhan itu mengatur. Kalau kita masih tidak percaya, artinya kita belum beriman. Seseorang yang menuju kepada ketuhanan melalui jalan kesucian, maka pantang untuk mengkhawatirkan rezekinya. Pokoknya hidup mati tawakal kepada Tuhan. Kan sudah dikatakan rezeki itu habisnya kalau kita sudah kembali berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatah kita sudah selesai. Kalau belum masih ada, Bang. Itu bisa kita tilik ke dalam diri kita. Apakah kita masih ada khawatir, takut, was-was? Jangan, karena kita sudah menapaki jalan ketuhanan, Siapa kita hakikatnya? Lah kan kita ndak ada. Yang ada kezohiran Tuhan. Kezohiran Tuhan melalui zat dan sifat. Berarti ini diri ketuhanan. Kalau kita masih belum mempunyai sifat qanaah, artinya kita merasa ada diri kan. Orang yang masih merasa ada diri, akhirnya perasaannya tidak cukup terus. Gaji 500 kurang nih, terus sekian aja. Nah, kada bersyukur. Cari lagi, Bah. 1 juta. Lembur. Tambahi lagi. Semakin serakah, semakin tidak cukup. Karena yang dikatakan rezeki cukup itu rezeki yang membawa keberkahan. Gaji 10 juta sebulan habis karena tidak berkah. Karena tidak berkah, yang 10 juta itu belum ada setengah bulan sudah keluar dengan jalan. Anaknya sakit lah, istrinya sakit lah, uang hilang lah, ada rusak di sana sini lah, baiki ini itulah. Karena apa? Kada bersyukur, kada qanaah. Kan dikatakan barang siapa tawakalnya benar, sudah dibahas barang siapa tawakalnya benar, maka berapapun yang kita pegang yang namanya rezeki, kita merasa qanaah, maka dia akan membawa berkah. Jangan melihat uangnya, jangan melihat banyaknya, lihatlah keberkahannya. Betul. Karena apa? Gaji semakin banyak, yang kebanyakan terjadi di masyarakat semakin kurang. Karena yang dikepentingkan keinginan, bukan kebutuhan. Sudah punya kendaraan bisa dinaiki, mau kendaraan yang baru lagi. Itu bukan kebutuhan tapi
Ya kan, makanan yang cukup, cari yang kadang, ya. Harus qanaah, ya. Ini penangkal sifat aluwamah supaya dia tidak serakah. Karena berbahaya, serakah ini menghalalkan segala cara. Kalau sudah gelap, walaupun secerdas apapun orang itu, walaupun setinggi apapun pendidikannya, kalau sudah gelap mata, maka rawan akan memakan haknya orang. Hak orang itu apa? Menghalalkan segala cara, akhirnya dikatakan korupsi. Tidak ngerti dah, tidak penting halal dan haram. Kata orang, yang haram aja susah, cari yang halal. Lalu dia buta dengan kewajibannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merasa itu tadi tidak bersama Tuhan. Akhirnya semau-maunya. Hidup ini seperti binatang, ya. Loh, percuma. Loh, ini karena sangat penting. Belajar ilmu ketuhanan kalau tidak memiliki sifat qanaah harus dikoreksi lagi. Belajar ilmu ketuhanan kalau tidak mempunyai ketawaduan, kerendahan hati harus dikoreksi lagi. Belajar ilmu ketuhanan kalau masih merisaukan yang namanya rezeki harus dikoreksi lagi. Apanya? Tawakalnya. Apanya? Berserah dirinya. Apanya lagi? Keimanannya, tauhidnya. Apakah dia bergantung kepada Tuhan atau kepada dunia? Karena ini sangat penting, ya. Di aluamahnya, dan harus dijaga dari segala hal macam yang tidak diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dalam syariat ilmunya tidak boleh memasukkan barang yang haram. Aluamah, ya. Lalu apalagi? Harus bisa mengendalikan nafsu amarah. Apa arti amarah? Selalu mengedepankan emosi daripada logika atau cara berpikir yang baik, ya. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tidak terima, sedikit-sedikit merasa dihina, sedikit-sedikit merasa direndahkan, sedikit-sedikit merasa tidak dihargai. Ini namanya kalau zaman sekarang lagi sensi. Lagi sensi itu faktornya kan banyak, ya. Lagi sensi itu mungkin ya hatinya lagi galau, ya, belum gajian umpamanya. Atau lagi ada masalah dipendam, orang bercandaan sedikit perasaannya merendahkan. Nah, ya, jangan mengedepankan emosi, ya. Ini syarat juga untuk orang-orang yang belajar ilmu ketuhanan, karena ini ciri khas. Mustahil orang yang berjalan kepada ilmu ketuhanan dia masih mengedepankan hawa api, emosi. Karena ketika kita sudah berjalan kepada ilmu kesucian, cenderung kita akan menghindari hal segala sesuatu perkara yang bisa mematik hawa api, dihindari. Kalau kita emosinya masih tinggi, artinya kita harus rajin belajar lagi. Artinya kita masih banyak bahan bakar neraka yang ada di dalam diri. Kenapa harus marah? Orang marah itu kan biasanya yaitu tadi, Bang, merasa tidak dihargai, merasa direndahkan, merasa disakiti, merasa dizolimi, merasa menerima ketidakadilan. Karena apa? Kembali lagi, karena tilik pandangannya hanya ke syariat atau ke zahirnya saja. Kalau dimamai bini umpamanya, nah anggap aja itu teguran dari Tuhan. Berarti ada yang tidak benar di dalam diri kita.
harus ditilik, bukan bini kita. Kalamnya kalam siapa? Nah, yang punya kalam Tuhan. Nah, artinya Tuhan memberi nasihat melalui bini kita. Nah, dimamai bini lalu wae. Perang dunia kedua. Bini juga gitu. Kalau bisa memandang benar tilik, ya artinya kita akan selalu menerima apapun yang datang kepada kita. Kan sering dikatakan baik atau buruk itu kan penilaian kita, bahwa semua yang datang kepada kita baik untuk kita, kata Tuhan. Berarti yang perlu diperbaiki adalah tilik atau pandangan kita. Oleh sebab itu, para jamaah, saudara-saudaraku seperguruan, di majelis ini kan selalu diajarkan untuk selalu baik sangka walaupun kita nyata-nyata dizolimi seseorang. Loh, kenapa seperti itu? Karena itu tilik kita yang kurang benar. Harus selalu baik sangka apapun yang datang kepada kita, karena semua itu yang kita tanam selama ini, bibit yang sudah kita tabur itu sendiri. Paham ya? Tiliknya dibenarkan. Kalau mau menghilangkan yang namanya amarah, karena amarah ini tanpa diperbaiki tiliknya tidak. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.